channel dalam sesi Dinda Sok Review Buku. Alright, buku yang kali ini mau gue bahas pasti judulnya udah familiar banget di kuping-kuping kalian, karena emang udah jadi film dan banyak banget orang nge-review kalau filmnya itu bagus dan mengharukan banget. What's that? This is it. Nanti kita cerita tentang hari ini, atau yang biasa disingkat NKCTHI. Ya, I'm right. Seriously, singkatan ini tuh seharusnya bisa bikin kita menghemat waktu untuk nyebutin judulnya yang panjang, tapi malah keseringannya bikin lidah belibet. Alright, never mind. And to be honest, I haven't even read the book yet, because gue nungguin saat-saat yang tepat, yaitu sekarang sekalian ngerekam. Dan gue baru mau buka bungkusnya. Gue mau ngitung seberapa lama gue bisa nyelesain buku ini. I think I can finish reading it in like 10 minutes. Let's see. Oke, langsung aja dibuka. Membuka buku baru itu adalah saat-saat yang paling membahagiakan. Oh my god. I love the smell. Ada stiker. Katanya lebih dari 10 menit. Alright, langsung aja nge-review bukunya. Dari segi cover, I personally like this cover because it's so simple dan bentuknya ini kecil, jadi gampang dibawa kemana-mana walaupun emang agak berat karena ini kan hardcover. Kalau dari segi judul, I like the title as well karena bikin gue penasaran isinya apa. Walaupun gue udah bisa nebak dari covernya ini kalau isinya itu kata-kata mutiara atau quotes-quotes gitu. And at the back of the book, ini harusnya sinopsis ya, tapi kalau di sini kayak cuma cuplikan dari kata-kata yang ada di buku ini sendiri. Lanjut ke pembahasan berikutnya, karakter. Walaupun isi buku ini singkat-singkat, quotes-quotes gitu, tapi gue nangkep ada beberapa karakternya nih. Yang pertama ada Awan, yaitu narator dari buku ini sendiri yang memanggil dirinya itu ibu. Dan juga ada kakek nenek, yaitu ayah dan ibunya si ibu ini, si Awan. Kemudian ada kamu, anaknya si Awan. Nah, inti ceritanya sendiri kayak gimana? Jadi yang gue tangkap itu si Awan ini ceritanya mau ngirim surat untuk anaknya yang ada di masa depan. Kalau di sini tulisnya tahun 2047. Isi suratnya itu kayak pesan-pesan tentang kehidupan yang memotivasi gitu. Dan juga ada sisipan-sisipan flashbacknya ketika si Awan ini masih tinggal dan diurus oleh orang tuanya, yaitu nenek kakeknya kamu. You understand what I mean? Hopefully. Oke, yang gue dapetin dari buku ini adalah, jujur nih gue suka banget. Gue dapet banyak banget kata-kata kece buat diupload di sosmed gitu. The thing that I don't get from the book, sebenarnya ini agak susah ya, karena emang gak ada yang bisa dikritisisasi. Jadi apa sih namanya, dikritisize dari buku ini, karena kan emang isinya quotes-quotes gitu. Nah, sedikit curhat nih, kemarin tuh ceritanya gue beli buku ini tuh itu ke adik gue yang kebetulan kerja di Gramedia. And for your information, jadi NKCTHI ini bukunya terbagi ke 4 waktu. Yang gue punya ini versi malam, dan juga ada sore, siang, pagi, dengan cover dengan warna yang beda-beda. Sebelum beli, gue nanya ke adik gue, tolong pastiin dulu isinya sama atau beda. Kalau misalkan beda, ya of course gue harus beli semuanya, karena itu pasti berseri dong. Dan adik gue bilang, ya beda lah, pasti orang covernya beda-beda. Ya udah, gue bilang, alright, I buy them all. Kemudian ketika dia nganterin buku-buku itu ke gue, nggak taunya isinya sama. Dan kita tuh kayak, kenapa dicetaknya beda-beda cover kalau isinya itu sama? Atau mungkin untuk bikin lebih bervariasi dan biar pembaca itu punya banyak pilihan, atau emang sebenarnya tuh isinya ada part-part yang beda? Please yang tahu komen di bawah. Conclusion of the review, gue cukup merekomendasikan buku ini ke kalian, apalagi kalau kalian yang bukan penggemar baca yang terlalu hardcore gitu. Kalian cobain baca buku ini karena emang isinya singkat-singkat gitu,
pasti nggak menyita banyak waktu kalian. Dan karena kata-katanya keren, I bet you like it. Tapi dari segi harga menurut gue ini agak mahal ya. Satu buku ini harganya 125.000. But I know the reason why, because designing is not that easy. Di dalamnya ini kan banyak banget gambar-gambar yang lucu. Dan ada juga stikernya gitu. Oke, gue nggak mau lama-lama review bukunya karena masih ada slot untuk nge-review filmnya nih. And since I haven't watched the movie, gue bakal ngundang 2 orang temen gue yang menurut gue adalah seorang pengamat film yang lumayan oke. Langsung aja. Oke, konco virtual, ini gue udah ada terhubung sama 2 orang temen gue yang udah menonton film NKCTHI yang kita itu. Ada Fanny Supenda dan juga Mas Niko Pahlevi. Apa yang bikin kalian mau nonton film itu? Mungkin bisa dijawab dulu dari Fanny. Kalau gue karena kalian rekomendasiin. Karena kan waktu itu kita sempet ngobrolin ya. Jadi direkomendasiin terus Pak Rivo bilang ya udah ada di Netflix gitu. Terus gue baca reviewnya temen gue, Mas Eko Heru, Dinda juga kenal. Kebetulan gue lagi bahas Inner Child, terus dia bilang katanya film ini tuh relate sama pembahasan gue waktu itu. Jadi gue langsung cus nonton. Kalau gue tuh sebenarnya karena film-film Cinema Pictures gue nonton semua. Jadi mulai dari Keluarga Cemara, Love for Sale, semuanya. Dan film-filmnya kan sederhana semua ya, ide ceritanya cuma relate banget sama kehidupan kita. Gue mau tahu dulu nih karakter-karakter yang ada di film NKCTHI. NKCTHI itu siapa aja? Coba Mas Ivo bisa jelasin? Ini beberapa yang favorit gue ya. Ada 3 anak, yaitu Angkasa, Aurora, dan juga Awan. Angkasa tuh cowok, anak pertama, Aurora anak kedua, dan Awan adalah anak terakhir. Sebenarnya yang sangat relate dengan gue adalah anak terakhir, si Awan, karena gue juga anak terakhir gitu. Dan semua penggambaran karakternya sangat real sih, gimana nyebelinnya anak terakhir gitu ya, padahal semua orang bela-belain buat dia gitu. Gimana anak terakhir tuh sebenarnya pengen mandiri, tapi semua orang manjain dia gitu. Fanny, karakter yang paling lo sukain di film NKCTHI itu siapa? 2 sih, gue yang pertama Aurora. Karena Aurora ini kan mau nggak mau dia jadi seseorang yang harus tangguh sedari kecil gitu. Gue sih bapaknya, karena bapaknya ini kan sebenarnya orang yang menanggung semua kesakitan sendiri kan. Sebenarnya emang caranya salah, tapi kalau ngomongin yang paling sakit itu dia, karena dia yang pengen seluruh keluarganya itu baik-baik aja gitu loh. Nah, gue mau tahu nih inti ceritanya yang singkat, padat, dan jelas bagi gue yang belum nonton filmnya. Ayo bisa Mas Tiko tolong jelasin. Hampir spoiler nih. Iya, gimana caranya biar terjelaskan tanpa spoiler gitu ya? Iya. Kalau yang gue tangkap ya, bahwa di setiap keluarga di Indonesia kita punya gambaran masing-masing bagaimana keluarga ideal. Dan mereka sekeluarga nih, ayah, ibu, dan 3 anak ini mencoba untuk menjadi keluarga ideal dengan perannya masing-masing. Peran ibu, bapak, suami, istri, anak ke-1, anak kedua, anak ketiga gitu ya, dengan peran-peran yang lainnya. Bagaimana mereka menjalani hidup dengan segala konfliknya dan berusaha untuk menahan egonya masing-masing, untuk menahan perasaan orang-orang di sekitarnya gitu. Tapi seperti kebanyakan keluarga di Indonesia ya, banyak dari kita yang bahkan tidak berani mengungkapkan perasaan kita masing-masing bahkan ke orang-orang terdekat. Padahal biasanya yang membuat kita lebih sakit atau lebih menderita gitu ya dengan sikap dan reaksi mereka tuh justru orang-orang terdekat, karena kita nggak bisa ngomong langsung sama mereka, kita nggak bisa membantah mereka, dan juga nggak bisa mengkritisi mereka terlalu dalam. Kalau Fanny gimana menurut itu ceritanya? Menurut gue ini adalah keluarga yang saling menjaga banget, tapi ujung-ujungnya saling menyakiti tanpa disadari. Emang film ini kayak ngasih PR untuk semua orang yang nonton gitu, kayak ya lu sapa lagi lah inner child lu lagi kayak gitu. Lu kenapa sih kayak gitu? Apakah ada yang belum selesai? What do you get from the story? Poinnya adalah perenungan, dan gue mau menyapa inner child gue lagi, terpanggil untuk menyapa, dan apabila ada yang ngeganjel ya kayak pengen gue urai gitu, karena kan
inner child itu kan dibutuhkan kesadaran gitu loh, kayak oh gue masih bermasalah atau oh gue udah kelar. Oke, kalau dari segi Mas Vivo, apa yang lo dapetin setelah nonton film NKCTHI, Mas? Pastinya empati, karena dari penggambaran semua tokoh itu gue akhirnya mikir bahwa setiap anggota keluarga tuh punya perasaan masing-masing ya. Nah, kalau dari segi apa yang gak kalian dapet dari film ini tuh apa? Mas Vivo dulu. Yang gak gue dapet ya, sebenarnya awal nonton itu gue merasa bahwa durasinya terlalu pendek karena ceritanya tuh bisa panjang banget gitu ya. Walaupun banyak adegan yang lumayan dragging dan sepi gitu ya, tapi syarat makna di sini. Oke, berdasarkan review dari kalian tentang film NKCTHI ini, berarti gue menyimpulkan kalau gue dan konco-konco virtual di luar sana harus banget nonton. Harus. Tentunya dengan persiapan mental yang tinggi, karena pasti bakal gloomy-gloomy gitu kan habis nonton. Oke, Langsung mendung. tapi sebelum kita menyudahi meeting ini, gue mau nanya, film apa lagi yang menurut kalian worth watching? Mas Vivo? Gue punya film setipe NKCTHI, tapi bukan di film Indonesia ya. Itu adalah film serial yang gue tonton sebulan terakhir. Ada 4 season dan kalau NKCTHI mungkin nilainya 9,5 dan bisa bikin kita nangis dan bengong-bengong, kontemplasi dan lain-lain. Serial ini bikin kita 5 kali lipat lebih kejer nangisnya. Waduh, nggak sanggup Pak nontonnya. Judulnya This Is Mental Us. aku nggak sanggup. Adanya di aplikasi Amazon Prime, serupa Netflix dan juga HBO Go. Itu ada 4 season, satu season terdiri dari 18 film, 45 menit satu filmnya. Bisa jadi serial ini justru menjadi rujukannya Angga Dwi Masa Songko ya sebelum bikin NKCTHI, karena stylenya sama-sama biru dan gloomy dan mendung gitu semuanya ya, serba haru biru. Kalau Fani gimana? Lo ngerekomendasiin film apa nih? Kalau gue mau ngerekomendasiin film mungkin justru kebalikannya dari si This Is Us atau NKCTHI ya. Kalau gue sih Modern Family. Modern Family itu emang keluarga yang menyampaikan apapun yang mereka rasakan gitu loh. Jadi bisa jadi penghiburan untuk kita yang habis melo dan mendung gitu kan. Jadi punya jawaban bahwa seperti ini seharusnya keluarga berjalan. Oke, makasih banyak Fani, Mas Vivo. Thank you, Din. Udah sharing-sharing di sini. Semoga sharing kita berguna buat konco virtual yang mau baca buku NKCTHI maupun nonton filmnya. Ya. Oke, sekian dulu meeting kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah, salam konco virtual. Dadah. See you.